Halo semuanya, di video kali ini Ibu akan membahas tentang latihan soal limit fungsi aljabar kelas 11 ya. Kita mulai dari nomor 1. Perhatikan tabel nilai fungsi fx berikut. Berdasarkan tabel di atas, pernyataan tentang nilai limit berikut yang benar adalah, pertama yang bisa kalian lihat adalah nilai x-nya. Kita lihat di sini. Nilai x-nya dari 3 menuju ke 4. Kalau di dalam garis bilangan, nilai 3 ini, itu ada di sebelah kirinya 4 ya. Jadi nilai X-nya mendekati 4 dari kiri. Kemudian untuk yang bawah, ini dari 5 menuju ke 4. Karena 5 ada di sebelah kanannya 4, kalau di garis bilangan, berarti ini nilai X-nya mendekati 4 dari kanan. Kemudian untuk nilai fx-nya kita perhatikan lagi di sini dari 9 menuju ke 15,9992. Lalu yang ini 25 menuju ke 16,0008. Atau kalau kita simpulkan di sini nilai fx-nya bisa mendekati 16. Ya. Mendekati 16. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Yang pertama, limit X mendekati 4 dari kiri, berarti pangkat min fx sama dengan 16. Atau bisa juga kita tuliskan limit X mendekati 4 dari kanan. Kalau dari kanan berarti plus ya. Nah, ini Ibu beri tanda di sini. Dari kiri itu berarti min, dari kanan pangkatnya plus. Nah, di sini fx sama dengan 16 juga. Nah, ada dua pernyataan yang benar. Sehingga kita bisa lihat di pilihan gandanya. Yang pertama jelas salah, karena tadi nilai fx-nya kan 16 ya. Ini salah. Kemudian yang ini, limit x mendekati 4, min fx sama dengan 16. Ini benar ya. Yang ini jelas salah, karena tadi fx-nya nilainya 16. Ini juga salah. Ini salah. Jadi yang benar adalah yang B. Gitu ya. Kita lanjutkan ke nomor 2. Nilai limit x kuadrat min 3x plus 4 dibagi dengan x min 3 untuk x mendekati 7 adalah. Nah, ketika mengerjakan soal limit seperti ini, hal pertama yang bisa kalian lakukan adalah mensubstitusi langsung nilai x-nya. Kita perhatikan dulu di sini, nilai x-nya kan 7 ya. Karena x mendekati 7. Jadi kita bisa ganti aja langsung nilai x-nya dengan 7. X kuadrat berarti jadi 7 kuadrat. Dikurangi 3x. X-nya ganti dengan 7. Ditambah 4. Dibagi dengan x min 3. X-nya ganti dengan 7. 7 min 3. Sehingga kita dapat di sini 7 kuadrat kan sama aja 49. Dikurangi 21, 3 kali 7 ya, ditambah 4, dibagi 7 dikurangi 3, 4. Ini kalau kita kerjakan, 49 dikurangi 21, itu nilainya 28. 28 kita tambah dengan 4, berarti 32. Dibagi dengan 4, hasilnya adalah 8. Nah, ini adalah hasilnya. Karena hasil akhirnya bukan 0 per 0, atau bilangan tak tentu, jadi dia merupakan hasil dari limitnya. Jadi jawabannya A, 8. Kita lanjutkan ke nomor 3. Diberikan fungsi fx. Fungsi fx-nya ada 3 ya. Dengan masing-masing nilai x yang diketahui. Jadi di sini yang pertama, untuk x kurang dari min 1, artinya kalau x kurang dari min 1, berarti dari min 1-nya ikut nggak? Nggak ya, karena di sini tandanya hanya kurang dari, tidak ada sama dengannya. Jadi kita bisa mulai dari sebelum min 1, yaitu min 2, dan seterusnya ke kanan ya, ke kiri ya. Kemudian untuk yang ini, min 1 kurang dari x kurang dari sama dengan 2. Berarti min 1-nya ikut nggak? Nggak, karena di sini kurang darinya tidak ada sama dengannya. Jadi kita bisa buat
angka di kanan min 1 ya. Jadi 0, 1, 2-nya ikut nggak? Ikut, karena di sini ada sama dengannya. Nah, jadi nilai X-nya dari 0, 1, dan 2. Kemudian yang berikutnya, untuk X lebih dari 2, 2-nya ikut nggak? Enggak, karena di sini lebih darinya tidak ada sama dengannya. Jadi kita bisa mulai dari 3 dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan soalnya. Nilai limit fx untuk x mendekati negatif 3. Kita jawab dulu yang depan ya. Yang ini. X mendekati negatif 3. Sekarang yang ada negatif 3 itu di mana ya? Di yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Yang ada nilai negatif 3-nya. Ya, di yang pertama. Karena di sini dari negatif 2 ke kiri ya. Setelah negatif 2 kan di sini ada negatif 3, ada lagi negatif 4 dan seterusnya ya. Berarti di sini fx-nya kita bisa gunakan yang x kuadrat ditambah 3x dikurangi 4. Kita bisa tuliskan dulu. Jadi limit x mendekati negatif 3 fungsinya x kuadrat plus 3x dikurangi 4 ditambah dengan, nah yang sebelahnya, limit fx untuk x mendekati 1. Sekarang yang ada nilai 1-nya itu yang mana? Yang ini. Ini ada nilai 1-nya ya. Nah, jadi kita bisa pakai fx-nya adalah 2x plus 5. Kita tuliskan di sini limit x mendekati 1, di sini fungsinya 2x ditambah 5. Setelah kita menemukan masing-masing fungsi fx-nya, kita bisa substitusi langsung sesuai dengan nilai x-nya ya. Yang pertama kan x-nya mendekati negatif 3. Jadi nilai x yang ada di fungsi ini kita bisa ganti dengan negatif 3. Kita punya di sini negatif 3 kuadrat ditambah 3 kali negatif 3 dikurangi 4. Ini untuk bagian yang pertama. Kemudian yang kedua, x-nya kita ganti dengan 1. Nah, jadi fungsi ini kita ganti x-nya dengan 1. Jadi kita punya 2 dikali 1 ditambah 5. Ini untuk bagian yang kedua. Kemudian sekarang kita kalkulasi, kita hitung ya. Negatif 3 dikuadratkan kan 9. Ditambah dengan 3 dikali min 3 itu min 9. Dikurangi 4. Lalu ditambah dengan yang ini, 2 kali 1, 2 ditambah 5. Oke, kita hitung lagi. 9 ditambah negatif 9 kan 0. 0 dikurangi 4, jadinya dapatnya min 4. 2 ditambah 5 itu 7. Jadi negatif 4 kita tambah dengan 7, hasilnya adalah 3. Jadi nilai limitnya adalah 3. Lanjut ke nomor 4. Jika limit fx untuk x mendekati a sama dengan negatif 2, limit gx untuk x mendekati a sama dengan 4, dan limit hx untuk x mendekati a sama dengan 13, maka nilai limit 5fx dikurangi gx kuadrat dibagi hx untuk x mendekati a sama dengan, kita bisa jabarkan dulu soalnya. Itu menjadi seperti ini. Limit x mendekati a untuk 5fx ya. Kemudian dikurangi dengan limit x mendekati a untuk gx kuadrat dibagi dengan yang bawah limit x mendekati a untuk hx. Kenapa bisa dijabarkan seperti ini? Lihat lagi ke sifat-sifat limit ya. Ibu pernah jelaskan tentang itu. Yang pertama untuk limit 5fx untuk x mendekati a yang ini. Ini kan sama aja bentuknya bisa kita rubah gini ya. 5 limit ininya x mendekati a fx ya. Jadi sama aja kita bisa buat 5 dikali dengan limit fx untuk x mendekati a, berapa nilainya? Oh, ini nilainya adalah negatif 2. Kita ganti dengan negatif 2. Jadi hasilnya sama dengan negatif 10. Ya. Bisa kita ganti di sini sama
negatif 10 dikurangi dengan limit gx kuadrat untuk x mendekati A. Ini sama aja, kalian mengerjakannya gini. Limit x mendekati A, gx, nah ini dikuadratkan. Jadi kan sama aja, limit gx untuk x mendekati A nilainya berapa tadi? Oh, 4. Jadi bisa kita buat di sini 4 kuadrat atau sama dengan 16. Bisa kita pindahkan hasilnya ke sini, 16 dibagi dengan hx-nya. Kalau ini bisa langsung ya. Berapa hasilnya? Hx. Limit hx untuk x mendekati A, oh nilainya 13. Ini ya. Bisa langsung kita substitusi saja nilainya 13. Jadi di sini kita punya min 10 dikurangi 16, hasilnya kan negatif 26, dibagi dengan 13, hasilnya adalah negatif 2. Nah, ini adalah hasil akhirnya, negatif 2. Kita lanjutkan ke nomor 5. Jika fx sama dengan x min 2, nilai limit 5fx kuadrat untuk x mendekati 4 adalah. Oke, untuk soal ini kita bisa jabarkan dulu soalnya menjadi limit x mendekati 4, 5fx kuadrat. 5-nya bisa kita taruh di luar ya, gini. Kemudian fx kuadrat ya. Sehingga ini sama dengan 5 limit x mendekati 4 fx kuadrat. Fx-nya apa tadi? Oh, x min 2. Jadi bisa kita buat jadi x min 2 kuadrat. Kemudian dari sini bisa kalian langsung substitusi saja nilai x-nya. Nilai x-nya berapa di sini? Oh, x-nya 4. Bisa kita ganti nilai x-nya dengan 4. Jadi kita punya 5 dikali 4 min 2 kuadrat. Jadi limitnya nggak usah ditulis lagi ya kalau sudah disubstitusi. Sama dengan 5 dikali 2 kuadrat. 2 kuadrat berapa? 4 ya. Jadi 5 dikali 4 hasilnya 20. Jawabannya 20. Oke, kita lanjutkan ke nomor 6. Limit x pangkat 3 ditambah 10x kuadrat dikurangi 6x dibagi dengan x kuadrat ditambah 2x untuk x mendekati 0. Hal pertama yang bisa kalian lakukan adalah mensubstitusi nilai x-nya langsung ke fungsinya ya. Di sini kita coba dulu untuk substitusi langsung. Jadi x-nya bisa kita ganti dengan 0 ya, karena di sini x mendekati 0. Oke. Kita ganti nilai x-nya dengan 0. Kita punya di sini 0 pangkat 3 ditambah 10 dikali 0 kuadrat dikurangi 6 dikali 0 dibagi dengan 0 kuadrat ditambah 2 dikali 0. Ternyata ketika sudah disubstitusi hasilnya adalah bentuk tak tentu, 0 per 0. Nah ini kan nggak boleh ya. Gimana caranya supaya dia bisa menghasilkan sebuah nilai yang bukan nilai tak tentu? Caranya adalah kita faktorkan atas sama bawah. Nah, karena ini bentuknya pangkat 3, kita lihat, oh semuanya sama-sama punya nilai x. Ada x pangkat 3, di sini ada x kuadrat, di sini ada x. Kita coba faktorkan. Karena ini belum disubstitusi, jadi tulis dulu nilai limit depannya ya, seperti ini. Sama-sama punya nilai x, x-nya kita keluarkan. Nah, x dikali berapa supaya jadi x pangkat 3? Dikali x kuadrat, ya kan? Kemudian ditambah x dikali berapa supaya jadi 10x kuadrat? Oh, dikali sama 10x. Yang berikutnya, x dikali berapa supaya jadi min 6x? Oh, dikali dengan min 6. Seperti ini. Lalu yang bawah juga bisa difaktorkan karena sama-sama punya nilai x, x-nya bisa dikeluarin. Jadi tinggal punya x ditambah 2. Ya. Nah, x yang ada di luar ini bisa kita coret ya, karena sama-sama x atas, x bawah bisa kita hilangkan. Jadi tinggal punya ini, yang ada di dalam kurungnya, x kuadrat plus 10x min 6 dibagi dengan x plus 2. Dari sini bisa langsung kita substitusi nilai x-nya. X-nya berapa sih tadi? Oh, x-nya 0. Ya.
X-nya 0 kita langsung substitusi saja. Jadi kita dapat 0 kuadrat ditambah 10 dikali 0 dikurangi 6 dibagi dengan 0 ditambah 2. Hasilnya kan negatif 6, kemudian 0 ditambah 2 hasilnya 2. Jadi negatif 6 kita bagi dengan 2 hasilnya sama dengan negatif 3. Ya. Jadi hasil akhirnya untuk limit fungsi ini adalah negatif 3. Untuk nomor 7, nilai limit x kuadrat tambah 4x dikurangi 12 dibagi dengan x kuadrat min 6x plus 8 untuk x mendekati 2 adalah, nah seperti biasa, pertama-tama kita substitusi langsung. 2 kuadrat dikurangi 4 kali 2 dikurangi 12 dibagi dengan 2 kuadrat dikurangi 6 kali 2 ditambah 8 sama dengan 4 ditambah dengan 8, 12 kurangi 12, 0. Bawahnya 4 dikurangi 12, yaitu negatif 8, tambah 8 juga 0. Ini bentuk tak tentu ya. Nah, sehingga kita harus menggunakan cara lain untuk mendapatkan hasil limitnya, yaitu dengan cara memfaktorkan. Kita tulis dulu lim x mendekati 2. Bentuk faktor dari x kuadrat tambah 4x dikurangi 12. Kita buat di sini ya. Berarti hasil kalinya negatif 12, hasil jumlahnya positif 4. Bilangan berapa kalau dikali hasilnya negatif 12, kalau ditambah hasilnya 4? Berarti bisa dengan 6 dikali negatif 2. 6 ditambah negatif 2. Jadi bentuk faktornya adalah x plus 6 dan x min 2. Ini yang atas. Kemudian yang bawah kita buat juga ya faktornya. X kuadrat dikurangi 6x ditambah 8. Hasil kalinya positif 8, hasil jumlahnya negatif 6. Bilangan berapa kalau dikali, segitu hasilnya, kalau ditambah segini hasilnya. Berarti bisa dengan negatif 4 dan negatif 2. Ya, kalau dikalikan kan hasilnya positif 8. Ini kalau ditambahkan hasilnya negatif 6. Jadi hasil faktornya adalah x min 4 dan x min 2. Oke, sekarang kita tuliskan dulu hasil faktornya tadi. Yang atas x plus 6, x min 2. Yang bawah x min 4, x min 2. Adakah faktor yang sama? Ada. Di sini sama-sama punya x min 2, bisa kita coret. Jadi tinggal sisa x plus 6 per x min 4 aja ya. Nah, step berikutnya adalah kita tinggal substitusi nilai 2 ke situ. Substitusi nilai 2 ke fungsi yang tersisa ya. Jadi tinggal punya 2 ditambah 6 per 2 dikurangi 4. Hasilnya sama dengan 8 dibagi negatif 2, yaitu negatif 4. Ya. Oke, untuk nomor 8, nilai limit x kuadrat min x min 20 dibagi dengan 2x kuadrat dikurangi 13x plus 15 untuk x mendekati 5. Seperti biasanya, kita coba substitusi langsung dulu ya. Di sini kita dapat 5 kuadrat dikurangi 5 dikurangi 20 dibagi dengan 2 dikali 5 kuadrat dikurangi 13 dikali 5 ditambah 15. Sama dengan 5 kuadrat dikurangi 5 berarti sama aja 25 dikurangi 5 ya, 20. 20 dikurangi 20, 0. Yang bawah 2 dikali 5 kuadrat hasilnya adalah 50. 50 dikurangi 65 yaitu min 15 tambah 15 hasilnya 0 per 0 berarti ya. Tidak bisa, maka kita harus faktorkan dulu. Kita coba faktorkan dulu yang atas. Berarti hasil kalinya negatif 20, hasil jumlahnya negatif 1. Bilangan berapakah ini? Bisa min 5 dan 4.
Jadi min 5 dan 4. Sehingga hasil faktornya adalah X min 5 dan X plus 4. Kemudian untuk yang bawahnya, hasil kalinya karena ini X kuadratnya koefisiennya bukan 1, maka hasil kalinya adalah 30 ya, 2 kali 15 positif ya, positif 30. Kemudian hasil jumlahnya tetap yang tengah, negatif 13. Oke, ini bisa berapa dikali berapa, berapa ditambah berapa, hasilnya segini. Berarti bisa min 3 dikali dengan min 10. Jadi bisa min 3 dan ditambah min 10. Jadi hasil faktornya kita tetap tuliskan 2x, karena di sini koefisien x kuadratnya 2, 2x min 3 dan 2x min 10. Kita bagi dengan koefisien dari x kuadratnya 2. Yang bisa dibagi 2 yang ini ya, yang sebelah kanan. Ini bagi 2, 1 hasilnya 1x. Dan 10 bagi 2 hasilnya 5. Jadi kalau ada penjumlahan atau pengurangan dibagi, dua-duanya harus dibagi ya, nggak boleh salah satunya doang. Jadi hasil faktornya ini adalah 2x min 3 dan 1x min 5 atau x min 5. Nah, kita udah dapat ini tadi hasil faktor yang pertama, yang atas, yang pembilang. Ini penyebutnya. Kita tuliskan sehingga kita punya lim X mendekati 5 yang atas, X min 5 dan X plus 4 dibagi dengan yang bawah 2X min 3 dan X min 5. Nah, dari pembilang dan penyebut di sini punya faktor yang sama, yaitu sama-sama punya X min 5. Jadi bisa kita coret ini dengan ini, habis ya. Jadi tinggal punya X plus 4 per 2X min 3. Setelah itu bisa kita langsung substitusi saja nilai X-nya. X-nya di sini adalah 5. Sehingga kita dapat X plus 4. Jadi X-nya ganti 5, jadi 5 plus 4. Dibagi dengan bawahnya 2X min 3. Berarti 2 dikali 5 dikurangi 3. Sama dengan 5 tambah 4, 9. 2 dikali 5 itu 10, dikurangi 3, 7. Jadi hasilnya adalah 9/7 yang A.